Ia lahir bukan sebagai raja, bukan pula bangsawan besar. Namun dunia akhirnya harus menyebut namanya dengan gemetar. Napoleon Bonaparte. Napoleon lahir pada 15 Agustus tahun 1769 di Ajaccio, Korsika, sebuah pulau kecil yang baru saja jatuh ke tangan Prancis. Darah Italia mengalir di tubuhnya. Bukan darah Prancis murni. Sejak kecil, ia tumbuh dengan rasa asing. Terlalu Korsika untuk Prancis. Terlalu miskin untuk bangsawan. Tubuhnya kecil. Aksen bicaranya diejek. Ia tidak populer. Namun di balik tatapan pendiam itu, ada sesuatu yang mengeras ambisi dingin yang tidak dimiliki anak seusianya. Di sekolah militer, Napoleon lebih memilih buku strategi daripada permainan. Ia menghafal nama jenderal-jenderal besar, mempelajari medan perang, seperti membaca peta takdirnya sendiri. Saat teman-temannya menertawakannya, ia mencatat bukan dendam, tapi perhitungan. Revolusi Prancis meledak. Raja dipenggal. Dunia lama runtuh. Bagi banyak orang, itu adalah akhir. Bagi Napoleon, itu adalah kesempatan. Ia naik, bukan karena keturunan, tapi karena kemenangan. Dalam usia muda, ia menaklukkan Italia dengan strategi cepat dan brutal. Ia mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan pergerakan yang tidak terduga. Prajuritnya memujanya, lawannya takut padanya. Nama Napoleon mulai bergaung bukan sebagai jenderal biasa, tapi sebagai fenomena. Namun kemenangan melahirkan musuh. Politik Prancis penuh intrik. Napoleon tahu medan perang bisa ia kuasai, tapi Paris adalah perang lain tanpa senjata. Tahun 1804, di hadapan Paus, Napoleon melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Ia merebut mahkota dari tangan Paus dan menobatkan dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Itu bukan sekadar upacara. Itu adalah pesan. Aku tidak dipilih Tuhan. Aku menciptakan takdirku sendiri. Sebagai Kaisar, Napoleon mengubah Eropa. Ia menulis hukum. Ia menjatuhkan raja-raja. Ia memindahkan batas negara, seperti menggeser bidak catur. Hampir seluruh Eropa tunduk atau bersiap untuk jatuh. Namun semakin tinggi ia berdiri, semakin jauh ia dari kenyataan. Napoleon membuat satu keputusan fatal. Menyerbu Rusia. Ia percaya angka, strategi, dan reputasinya cukup untuk menaklukkan segalanya. Ia lupa satu hal. Alam tidak bisa ditaklukkan. Musim dingin Rusia datang seperti hukuman. Pasukannya membeku, kelaparan, mati tanpa musuh di depan mata. Dari ratusan ribu, hanya sebagian kecil yang kembali. Dunia yang dulu gemetar, kini bangkit. Koalisi terbentuk. Napoleon kalah, ditangkap, dan dibuang ke Pulau Elba. Namun cerita ini belum selesai. Napoleon melarikan diri. Ia kembali ke Prancis. Dan yang mengejutkan rakyat dan tentara menyambutnya. Dalam waktu singkat, ia kembali berkuasa. Dunia terkejut, seolah sejarah memberi kesempatan kedua. Tapi kesempatan itu singkat. Di Waterloo, Napoleon dikalahkan untuk terakhir kalinya. Ia dibuang jauh ke Pulau Saint Helena, pulau terpencil di tengah samudra. Tidak ada pasukan,